Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 57. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan latihan Satoshi bersama Pokemonnya untuk persiapan turnamen Master Class. Tak lama kemudian Go datang. Di sana Satoshi mengatakan ke Go bahwa latihannya kali ini untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan Pokemonnya. Lalu Go menanyakan cara yang akan dilakukan oleh Satoshi. Dan di sana Satoshi berniat akan meningkatkan semangat bertarung Pokemonnya. Mendengar itu Go masih bingung dengan jawaban Satoshi. Lantas karena ia tak bisa menjelaskan ke Go, ia kesal sendiri dengan pertanyaan Go. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang ternyata dari Profesor Okido. Di sana Profesor Okido menyuruh Satoshi untuk main ke rumahnya. Mendengar itu Satoshi pun langsung menyetujui dan menutup panggilan tersebut. Setelah teleponan itu, ia menemukan cara untuk meningkatkan semangat bertarung para Pokemonnya. Singkat cerita, di prefektur Kalos, tepatnya di laboratorium Okido, nampaknya Satoshi dan Go telah sampai di sana. Saat menuju ke halaman, Pokemon-Pokemon milik Satoshi berhamburan mendatangi mereka. Setelah reuni pertemuan dengan Pokemon lamanya, Satoshi juga mengeluarkan Pokemon yang ia bawa. Kemudian di sana Satoshi mengumumkan ke semua Pokemon miliknya jika dia akan mengikuti turnamen Master Class dan berjanji ke mereka jika dirinya akan terus menang sampai bisa melawan Dande. Maka dari itu ia meminta ke semua Pokemonnya untuk membagi kekuatan mereka. Lantas setelah menerima sambutan itu, di sisi lain Gengar nampak penasaran dengan Pokemon tipe api milik Satoshi. Dan ketika menyentuh Gokazaru, ia terbakar dan terlempar jauh ke hutan. Sementara itu di hutan, saat akan jatuh ke tanah, Gengar tiba-tiba diserang oleh Pokemon Elekibel. Tak selang lama Satoshi dan Go datang. Sementara dari arah lain pemilik Elekibel muncul. Ia adalah Shinji. Setelah mereka saling sapa, tiba-tiba tubuh Gengar nampak lemas. Saat Satoshi menangkap tubuhnya, Satoshi merasakan panas dari tubuh Gengar. Melihat hal tersebut, Go penasaran karena biasanya tubuh Gengar selalu dingin. Lalu Go mencoba untuk bersentuhan dengan Gengar. Dan benar saja tubuh Gengar memang dingin. Setelah itu Gengar pun memeluk Satoshi. Di sana Shinji mengatakan ke Satoshi untuk setidaknya mengenali kondisi tubuh Pokemonnya. Mendengar perkataan itu Satoshi tak terima. Lalu Go yang mengamati percakapan mereka lantas bertanya ke Satoshi apakah Shinji kenalannya. Di sana Satoshi menjelaskan bahwa ketika ia berpetualang ke prefektur Sinnoh, Shinji adalah rival yang selalu battle dengannya. Setelah mendengar penjelasan Satoshi, nampaknya Go terlihat takut dengan Shinji, lantaran mukanya yang seram. Sementara itu, Pokemon-Pokemon Satoshi nampak sedang mencarinya. Sekaligus di sana, Profesor Okido juga ikut mencarinya. Di sana nampaknya Gokazaru dan Shinji saling bertatap muka. Lalu berlanjut yang mana Satoshi memberitahu Profesor Okido jika ada Shinji. Tapi ternyata Profesor Okido sudah mengetahui hal tersebut. Malahan ia ingin mengejutkan Satoshi. Lalu Profesor Okido menceritakan bila kemarin Shinji datang ke rumahnya. Lalu Shinji memotong omongan Profesor Okido. Lantas ia mengatakan jika alasan dirinya datang karena Profesor Okido merupakan pimpinan dari penelitian Pokemon. Oleh sebab itu, ia datang untuk mencari tahu lebih dalam tentang Pokemon. Kemudian, Pokemon Satoshi berkeinginan untuk latihan. Mendengar permintaan itu, Satoshi pun berniat untuk ikut melatih.
Tapi nampaknya Shinji melarang Satoshi untuk pergi dan menyuruh untuk menyerahkan semuanya pada Pokemonnya. Sementara itu, Profesor Okido juga berencana untuk mengawasi para Pokemon Satoshi. Lalu Shinji juga menyuruh Gokazaru untuk pergi menyusul yang lain. Di sana, Goiran lantaran Gokazaru mau mendengarkan perintah Shinji. Kemudian Satoshi menjelaskan jika Gokazaru mulanya adalah Pokemon milik Shinji. Ia lalu menceritakan pada saat di Sinnoh dirinya bertemu Shinji. Di sana Shinji terus melakukan latihan yang berat pada Hikozarunya. Tapi Shinji kecewa lalu pergi meninggalkan Hikozarunya. Dari situlah dirinya mengajak Hikozaru untuk berteman dan membangun ikatan. Sampai pada suatu ketika Hikozaru berevolusi menjadi Gokazaru, sekaligus bertarung melawan Shinji dan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Go nampak ragu-ragu jika kisah semacam itu ada. Setelah itu Sarunori dan Pikachu menemui Elekibel karena mereka tertarik dengan ekornya. Lalu Shinji pun menyuruh Elekibel untuk bermain dengan Pikachu dan Sarunori. Sementara itu di tempat lain, Gengar berlatih bersama dengan Pokemon tipe api. Di sana latihan Gengar nampaknya membuahkan hasil. Lantas semua Pokemon tipe api pun turut bahagia melihat hal tersebut. Sementara itu di atas tebing, Profesor Okido yang menyaksikan itu tak menyangka jika Gengar bisa berlatih serangan dengan Pokemon tipe api dan menurutnya itu adalah penemuan baru. Adapun Pokemon-Pokemon Satoshi yang lain juga sedang berlatih bersama. Lalu Shin kembali ke Satoshi, Go dan Shinji. Di sana Satoshi menanyakan ke Shinji kenapa dirinya tak mengikuti turnamen kejuaraan dunia Pokemon. Shinji lantas menjawab jika dirinya tak menyukai keramaian. Mendengar hal itu, Satoshi lalu mengajak Shinji untuk battle. Nampaknya di sana Shinji menyetujui tantangan Satoshi dan ia memberi syarat dengan menggunakan 3 versus 3 tanpa ganti Pokemon. Shinji juga menambahkan syarat bahwa Pokemon yang boleh digunakan Satoshi hanya Pokemon yang hanya akan diikut sertakan dalam turnamen Masterclass. Lalu Satoshi pun menyetujui syarat tersebut. Setelah mendengar itu, ia langsung pergi untuk memanggil Pokemonnya. Di sisi lain nampaknya Gengar telah berhasil melakukan teknik barunya. Selain para Pokemon yang bahagia menyaksikan keberhasilan Gengar, nampaknya Profesor Okido juga turut senang. Tiba-tiba Satoshi muncul dan itu mengejutkan Gengar yang masih dalam mode serangan. Untungnya Gokazaru berhasil menyelamatkan Satoshi. Setelah itu Gengar pun menemui Satoshi dan melaporkan keberhasilannya telah menguasai teknik baru. Kemudian Profesor Okido menambahkan jika teknik serangan Gengar tersebut diajari oleh Gokazaru dan Pokemon tipe api lainnya. Singkat cerita, Shin berpindah di tepi sungai. Nampaknya di sana semua telah berkumpul untuk menyaksikan battle Satoshi melawan Shinji. Di sana Satoshi memilih Lucario sementara Shinji menggunakan Gyarados. Pertarungan pun lalu dimulai. Nampaknya serangan Lucario digagalkan oleh Gyarados menggunakan ekornya. Lantas di sana Gyarados pun kembali menyerang. Lucario nampaknya berhasil meloloskan diri. Satoshi yang melihat hal tersebut nampaknya menyadari jika Lucario memiliki teknik baru. Lalu mereka pun memulai untuk menyerang. Serangan tersebut sangat efektif dan berhasil menumbangkan Gyarados. Melihat serangan baru dari Lucario, Go yang penasaran lalu menanyakan itu ke Profesor Okido. Di sana Profesor Okido menjelaskan bahwa ketika Lucario terpojok, hal itu membuat energi tipe baja meluap dan memunculkan Bullet Punch.
Setelah itu berlanjut ke pertandingan yang dimana Satoshi mengganti Lucario dengan Kairyu. Sementara Shinji memilih Gaburias. Di sana Gaburias berhasil menjatuhkan Kairyu dengan serangan Stone Edge. Lalu Shinji melanjutkan penyerangan dengan Draco Meteor. Sampai akhirnya Kairyu dikalahkan oleh Gaburias. Nampaknya walaupun kalah, Profesor Okido memuji serangan Draco Meteor milik Kairyu. Karena serangan itu memiliki kombinasi yang menarik. Lantas di sana Satoshi ternyata juga telah memberi nama pada serangan Kairyu, yakni Kairyu Meteor. Tapi Shinji yang mendengar hal itu tak peduli dengan penamaan tersebut. Kemudian Shinji mengeluarkan Pokemon ketiganya, yakni Metagross. Sementara Satoshi memilih Gengar. Nampaknya semua Pokemon tipe api Satoshi memberi dukungan kepada Gengar. Karena dirasa ini menjadi momen yang bagus untuk menunjukkan hasil latihannya. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Ketika menerima serangan tersebut, Shinji nampak merendahkan Satoshi. Bahkan ia mengatakan ke Satoshi jika dirinya ikut serta dalam turnamen, mustahil baginya untuk jadi pemenang. Setelah mengatakan itu, Shinji kembali menyerang. Nampaknya serangan tersebut berhasil mengenai Gengar dengan telak. Tapi ia masih bisa bertahan. Oleh karena itu Satoshi lantas menyuruh Gengar untuk membuktikan pada Shinji, yakni dengan menggunakan serangan barunya. Setelah menerima serangan Gengar, Metagross nampaknya masih bisa menyerang. Tapi Metagross mengalami efek terbakar dari serangan Gengar sebelumnya. Lantas karena Metagross tak bisa lagi berkutik, Satoshi pun mengambil kesempatan itu untuk mengakhirinya. Hingga akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan melawan Shinji. Setelah pertandingan tersebut, gue penasaran mengenai Pokemon Shinji. Lantas menanyakan apakah ketiga Pokemon itu merupakan Pokemon kartu as milik para peserta Masterclass. Di sana Shinji membenarkan hal tersebut bahwa Gyarados milik Wataru, Gaburias milik Sirona dan Metagross milik Daigo. Tapi nampaknya Shinji memang sengaja menggunakan mereka untuk menguji ketangguhan Satoshi. Lalu setelah itu Shinji pun berpamitan untuk kembali pulang. Setelah Shinji pergi, Profesor Okido membeberkan jika Shinji saat ini sedang berusaha untuk menjadi gym leader. Mendengar hal tersebut, Satoshi nampak semakin bersemangat dan dia tidak rugi juga telah datang ke sana. Setelah itu, Satoshi pun mengajakku untuk berangkat ke turnamen Masterclass. Tapi nampaknya saat akan berangkat, ternyata ada Mama Satoshi. Di sana, mamanya menyuruh Satoshi dan Go untuk hari ini menginap saja di rumah. Mereka pun menyetujui hal itu dan mengganti untuk datang ke turnamen Masterclass pada esok hari. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Satoshi dan Go nampaknya telah sampai di prefektur Galar Stadion Sud. Di sana terlihat bila acara turnamen kejuaraan dunia Pokemon tingkat Masterclass telah dibuka. Dan ramai para penonton juga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan. Tak lama kemudian Satoshi dan Go dikejutkan oleh seseorang yang muncul secara tiba-tiba. Di sana orang tersebut langsung menantang Satoshi untuk bertarung dengannya. Mendengar tantangan itu, Go berbisik ke Satoshi bahwa apakah orang tersebut tahu bahwa Satoshi adalah salah satu dari 8 Masterclass. Nampaknya orang tersebut mendengar percakapan mereka. Dan ternyata ia juga tahu jika Satoshi salah satu peserta tingkat Masterclass. Lantas alasan orang itu menantang Satoshi adalah untuk menguji kekuatannya.
Mendengar hal tersebut, Satoshi pun menerima tantangannya. Di sana Satoshi memilih Pikachu, sementara orang itu menggunakan Wooloo. Nampaknya hanya dalam sekali serang, Wooloo berhasil dikalahkan oleh Pikachu. Karena pertandingannya yang begitu singkat, Satoshi Go baik Pikachu tak menyangkanya. Kemudian orang tersebut baru mengakui jika Satoshi begitu kuat. Orang tersebut juga mengatakan bahwa dirinya baru mengerti kenapa kakaknya memperhatikan Satoshi. Sontak mendengar hal itu, Satoshi pun penasaran. Lalu ia pun mengakui bahwa dirinya adalah adik laki-laki Dande. Mendengar pernyataan itu, Satoshi pun sontak kegirangan. Lalu di sana, orang tersebut memperingatkan Satoshi bahwa dirinya adalah orang yang akan mengalahkan kakaknya. Dan ia meyakini bahwa kakaknya tidak akan kalah oleh siapapun sebelum bertanding dengan dirinya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Satoshi dan Iris yang terburu-buru menuju ke ruang pertemuan. Nampaknya di sana saking semangatnya mereka terkejut karena peserta yang lain sudah berada di ruang pertemuan. Lalu berlanjut yang mana pembawa acara akan membuka turnamen masterclass. Dan nampaknya Stadion Shoot juga telah dipadati oleh para penonton. Kemudian pembawa acara pun memperkenalkan para peserta terlebih dahulu. Dimulai dari Satoshi yang menempati peringkat ke-8 tingkat masterclass. Lalu dilanjutkan dengan Iris yang menempati posisi ke-7. Setelah itu ada peserta Alan yang menempati posisi ke-6. Dilanjut peringkat 5 ada Karne. Kemudian peringkat 4 ada Wataru. Setelah itu pada posisi 3 ada Daigo. Dan peringkat kedua ada Sirona. Lalu yang terakhir menempati posisi pertama dan tak terkalahkan ada Dande sebagai juara bertahan. Kemudian setelah itu pembawa acara mengumumkan pertandingan untuk putaran pertama. Hasilnya adalah Dande melawan Alan. Kemudian pada putaran kedua adalah pertandingan Wataru melawan Karne. Lalu yang ketiga antara Sirona dan Iris. Pada putaran keempat ada Daigo dan Satoshi. Sehingga sudah ditentukan hasilnya bahwa saat ini adalah pertandingan pertama antara Dande dan Alan. Singkat cerita, scene berpindah di ruang pertemuan. Di sana Sirona menanyakan keberadaan Satoshi dan Iris menjawab jika Satoshi sedang menonton di tribun bersama Go dan adik laki-laki Dande. Alasannya karena Satoshi ingin menikmati pertandingan dari dekat agar semangatnya makin membara. Setelah Iris mengatakan itu, Sirona menanyakan ke Iris kenapa dirinya tak ikut dengan Satoshi. Nampaknya Iris ada kepentingan dengan Sirona dan Karne, yakni ia ingin meminta foto bersama dengan mereka. Sementara itu di stadion nampaknya kedua peserta babak pertama telah menempati posisinya. Kemudian sang wasit menginformasikan aturan dari pertandingan, bahwa masing-masing dari peserta hanya boleh menggunakan 3 Pokemon pada babak pertama. Sekaligus tidak ada batasan durasi waktu ataupun penggantian Pokemonnya. Selain itu, peserta juga diperbolehkan untuk menggunakan salah satu kekuatan, baik itu Daimax, Z-Move, atau Mega Evolusi. Setelah itu, aba-aba untuk mengeluarkan Pokemon pertama pun dimulai. Di sana, Alan menggunakan Brigaron, sementara Dande memilih Gorillander. Lalu pertarungan pun dimulai. Pada serangan pertama, nampaknya Dande menarik masuk Gorillander. Kejadian itu membuat Satoshi maupun Go bertanya-tanya. Tapi tidak dengan adik Dande yang nampaknya menunggu momen tersebut. Ternyata Dande ingin langsung menggunakan Kyodaimax pada Gorillander. Di sana, Alan langsung menyuruh Pokemonnya untuk bersiap menyerang. Pun sebaliknya, Dande juga memulai serangannya. Pada serangan tersebut, Alan berhasil menghindarinya. Lalu Alan mencoba menyerang kembali.
Nampaknya setelah serangan itu, Kyodaimek Gorillander kembali ke wujud normalnya. Setelah itu mereka pun kembali bergulat. Pada pertandingan tersebut, Gorillander berhasil menumbangkan Brigaron, sehingga sisa Pokemon Alan tinggal 2 ekor. Kemudian Alan melanjutkan dengan memilih Lizardon. Melihat Pokemon tersebut, nampaknya Satoshi dan Pikachu sangat bahagia karena mereka tahu kemampuan Lizardon milik Alan. Sebab sebelumnya sering bertanding dengan Lizardon milik Alan. Setelah itu pertandingan pun berlanjut. Di sana hanya dengan sekali serang Gorillander dapat ditumbangkan oleh Lizardon. Lalu Dande pun mengeluarkan Pokemon keduanya yang juga Lizardon. Nampaknya Alan merasakan sedikit kecemasan, maka ia pun memutuskan untuk mengganti Lizardonnya dengan Pokemon Chalamanero. Hasilnya Pokemon Chalamanero pun dikalahkan oleh Lizardon. Maka Alan telah kehilangan 2 Pokemonnya dan hanya tersisa Lizardon. Lalu setelah Alan mengeluarkan Pokemonnya, ia langsung menggunakan kekuatan Mega Evolusi miliknya. Menyaksikan Mega Evolusi itu, Satoshi dan Pikachu sangat kegirangan. Lalu pertarungan pun berlanjut. Sangat overpower. Nampaknya serangan Lizardon milik Dande berhasil menumbangkan Mega Lizardon Alan. Dan atas hasil tersebut, Dande pun memenangkan pertandingan pada babak pertama. Lalu Dande masuk ke semifinal. Kemudian diumumkan pertandingan selanjutnya, yakni antara Wataru dan Karne. Lalu setelah itu siapakah yang akan menang? Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 57. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.